Salve saudara-saudari, bacaan kitab suci hari ini mengajarkan kita bahwa masa Prapaskah adalah waktu yang ideal untuk membersihkan bait suci dari hati kita dan mempersembahkan kepada Tuhan ibadah ilahi yang benar dengan menaati 10 perintah Allah. Hal-hal tersebut juga mengajarkan kita bahwa perjanjian baru dengan Allah menuntut agar kita menjaga gereja paroki kita tetap kudus dan ibadat ilahi kita hidup dengan partisipasi aktif kita dalam liturgi dengan hati yang dibersihkan melalui pertobatan dan menjadi kudus dengan mengizinkan Roh Kudus mengendalikan hati kita dan menghidupkannya. Bacaan pertama hari ini mengajarkan kita bahwa 10 perintah Allah adalah dasar kehidupan keagamaan dan rohani kita. Alih-alih membatasi kebebasan kita, perintah Allah justru membantu kita untuk mengasihi dan menghormati Tuhan dan sesama kita. Mazmur tanggapan dari Mazmur 19 menggambarkan sifat-sifat hukum Musa yang meningkatkan kehidupan, menyegarkan jiwa, dan menyukakan hati, murni dan benar, lebih berharga dari emas. Bacaan kedua mengingatkan kita bahwa kita harus menghargai kebodohan ilahi dari Kristus yang disalib dan menaati perintah kasih-Nya sebagai ekspresi ibadah kita kepada yang ilahi. Injil hari ini memberi kita kisah dramatis tentang Yesus yang membersihkan bait suci dari para pedagang dan penukar uang, diikuti dengan ramalan tentang kematian dan kebangkitannya. Injil Sinoptik menempatkan pembersihan bait suci segera setelah kedatangan Yesus yang penuh kemenangan di Yerusalem dengan menunggangi seekor keledai muda pada Minggu Palma. Sedangkan Yohanes menempatkannya di awal Injilnya. Yesus membersihkan bait suci yang mulai direnovasi oleh Raja Herodes pada tahun 20 sebelum Masehi. Pelecehan yang memicu kemarahan kenabian Yesus adalah konversi bait Allah menjadi pasar yang bising oleh para pedagang hewan dan menjadi tempat persembunyian pencuri oleh para penukar uang dengan praktik bisnis mereka yang sangat tidak adil. Penistaan di tempat suci Tuhan. Reaksi Yesus terhadap iman yang dikomersialkan ini sangat keras karena tidak ada senjata yang diperbolehkan masuk ke dalam bait suci. Yesus membuat senjatanya sendiri, sebuah cambuk dari tali, dan menggunakannya untuk mengusir para pedagang dan penukar uang dari istana orang-orang bukan Yahudi. Saudara-saudari terkasih, kita perlu menghindari sikap penuh perhitungan dalam peribadatan kepada Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan harus seperti hubungan seorang anak dengan orang tuanya, saling mencintai, menghormati, dan menginginkan kebaikan keluarga tanpa memikirkan kerugian pribadi atau keuntungan. Kita tidak seharusnya menganggap Tuhan sebagai mesin penjual otomatis, tempat kita memberikan pengorbanan dan perbuatan baik untuk mendapatkan kembali berkah dari Tuhan. Ingatlah bahwa kita adalah bait Roh Kudus. Santo Paulus mengingatkan kita bahwa kita adalah bait Allah, baik tubuh maupun jiwa, karena Roh Allah diam di dalam diri kita. Oleh karena itu, kita tidak berhak menajiskan bait Allah dengan kenajisan, ketidakadilan, kesombongan, kebencian, atau kecemburuan. Marilah kita disucikan dengan memohon ampun kepada Tuhan melalui sakramen rekonsiliasi. Marilah kita mencintai gereja paroki kita sebagai rumah Bapa Surgawi kita dan menjadikannya tempat yang lebih suci melalui kepedulian kita terhadapnya. Dengan partisipasi aktif kita dalam liturgi, dengan menyumbangkan waktu dan bakat kita dalam berbagai pelayanan, dan dengan dukungan keuangan kita terhadap pemeliharaan dan pengembangannya. Dominus vobiscum.